Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan tanggapan terkait maraknya sejumlah orang dan organisasi yang menginginkan ditundanya pemilu 2024. Jokowi meminta setiap pihak menghentikan gagasan tersebut karena masih banyak masalah yang harus dihadapi saat ini. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak. Mungkin salah satu polemik yang dimaksud adalah terjadinya perbedaan pendapat di tubuh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI. APDESI mengatakan organisasi yang berisikan perangkat desa itu akan deklarasi usai Idul Fitri 2022 nanti. Habis Lebaran kami deklarasi. Teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta. Siapapun pemimpinnya bukan basa-basi. Diumumkan dideklarasikan apa yang kita inginkan, ujar Surtawijaya, Ketua Umum DPP APDESI. Tetapi suara dari APDESI belum bulat karena di dalam organisasi tersebut sebagian masih tidak setuju dengan rencana Jokowi 3 periode. Perbedaan suara ini lantaran sejak tahun 2014 di tubuh APDESI sendiri terjadi dualisme kepemimpinan. Berbanding terbalik dengan kepemimpinan Surtawijaya, APDESI versi Arifin Abdul Majid menolak jika organisasi ini masuk ke ranah politik. Di kubu Surtawijaya, organisasi APDESI ini juga tersisip nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi Dewan Pembina. Walau Luhut menjadi Dewan Pembina APDESI, Sekjen APDESI membantah keterlibatan Luhut dan mengatakan ide deklarasi datang dari para anggota APDESI. Jika kita melihat dari perspektif hukum, Pasal 7 UUD 1945 sudah mematahkan jalan untuk 3 periode. Pasal 7 UUD 1945 berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Begitu juga ada batasan untuk perangkat desa ataupun kepala desa untuk memihak suatu golongan politik atau partai politik. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 280 ayat 2 huruf I UU Pemilu. Bukan hanya kepala desa, namun juga perangkat desa hingga anggota badan permusyawaratan desa. Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UU Desa akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif, sebagaimana dimaksud, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Selain itu, terdapat ketentuan pidana bagi kepala desa berpolitik praktis sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Seperti yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 490. Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Seperti yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 494. Jikalau para perangkat desa beserta kepala desa memaksa untuk menjadikan Jokowi 3 periode, mereka harus berhadapan dengan hukum yang berlaku.